Terus waktu mereka ngulik-ngulik lagi isi komputernya si Steven, ada video yang udah dihapus sama Steven. Video itu berisi rekaman dari kamera yang kayaknya dia sembunyiin waktu dia ngintipin apartemennya Lauren. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Malam ini aku mau kenalin kamu sama Lauren Giddings. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak was-was padahal lagi di rumah sendiri? Kalau iya, kalau emang pernah ngerasain kayak ada sesuatu buruk yang mau terjadi, hati-hati ya, lebih baik antisipasi. Kadang feeling kita tuh nggak bohong loh. Tapi kebanyakan orang tuh kadang nggak terlalu peduli sama apa yang udah mereka rasain. Sama kayak Lauren Giddings. Dia tuh sempat ngerasa nggak enak, kayak diawasin orang, padahal dia tuh cuma tinggal sendirian di apartemennya. Tapi waktu itu, dia tuh nggak terlalu peduli sama firasat buruk yang udah dia rasain. Terus beberapa waktu setelahnya, sesuatu yang buruk beneran terjadi sama Lauren. Kasus ini terjadi di kota Macon, Georgia. Macon ini kota besar yang dijulukin sebagai jantungnya Georgia karena lokasinya yang strategis tepat di tengah-tengah Georgia. Di kota inilah berdiri sebuah universitas, yaitu Universitas Mercer. Dan di pertengahan tahun 2011, lulusan hukum dari Universitas Mercer tuh lagi pada sibuk-sibuknya belajar buat ujian pengacara. Itu pertarungan terakhir mereka sebelum mereka bisa benar-benar terjun berkarir di bidang hukum. Salah satu dari mahasiswa tersebut adalah Lauren Giddings. Lauren waktu itu masih berusia 27 tahun. Dan dia tuh orang pertama di keluarganya yang memilih berkarir di bidang hukum. Dia pengen banget jadi pengacara pembela umum. Pengacara yang dibayar sama negara untuk membela terdakwa yang gak mampu membayar pengacara. Jadi setelah dia lulus dari Agnes Coach College tahun 2007, Lauren tuh sempat magang di salah satu firma hukum di Atlanta. Nah, di kantornya dia tuh beda sendiri. Dia punya kebiasaan pakai pakaian berwarna pink setiap hari Rabu. Karena dia pengen ngasih nuansa yang lebih cerah untuk kantornya yang terbiasa sama warna-warna suram. Orangnya juga membumi banget, dia juga ramah. Kadang ya kalau dia papasan sama orang-orang di kantornya, walaupun dia nggak terlalu kenal, dia tuh nggak segan-segan untuk melemparkan senyum ke orang itu. Di kota inilah Lauren tuh kenal sama David Venor, yang waktu itu 20 tahun lebih tua dari si Lauren. David waktu itu udah kerja sebagai seorang pengacara perusahaan, tapi walaupun usianya tuh 20 tahun lebih tua dari Lauren, mereka tuh punya banyak kesamaan, jadi hubungan mereka tuh ya oke-oke aja, mereka nyambung-nyambung aja, walaupun pas mereka pacaran, mereka tuh sempat putus nyambung. Tapi hubungan itu terus berlanjut, walaupun setelah si Lauren magang di firma hukum tersebut, Lauren tuh tinggal di Macon, karena dia lanjut kuliah di Universitas Mercer. Dia belajar buat jadi pengacara di sana. Waktu itu Lauren tuh tinggal sendirian di apartemennya. Dia cuma bawa Better Bean, anjing kesayangannya yang udah dia pelihara dari waktu dia SMA. Terus di pertengahan tahun 2011, sama kayak pelajar-pelajar lainnya, Lauren tuh juga lagi sibuk-sibuknya belajar buat mempersiapkan diri menghadapi ujian pengacara. Itu tahapan terakhir sebelum dia bisa berkarir sebagai seorang pengacara. Tapi ya, di tengah kesibukannya itu, Lauren tuh menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya di Laurel, Maryland. Karena dia pengen ngadirin acara nikahan adiknya, nikahannya si Kathleen. Itu hari penting, hari bahagia yang gak mau dia lewatkan. Jadi dia pulanglah ke Maryland. Tapi waktu dia ketemu sama keluarganya, dia tuh sempat cerita kalau dia tuh ngerasa ada yang aneh di apartemennya. Dia ngerasa kayak ada orang lain yang masuk ke apartemennya. Terus waktu dia lagi di apartemennya, dia tuh ngerasa kayak was-was, kayak ada orang yang merhatiin dia. Tapi waktu dia cek pintu, jendela, semua akses masuk ke apartemennya, nggak ada tanda pembobolan. Jadi karena nggak ada tanda-tanda pembobolan, Lauren tuh nggak terlalu ambil pusing. Cuma dia juga sempat cerita ke Kathleen tentang salah satu tetangganya yang agak aneh. Tetangganya tuh kayak antisosial, jarang banget ngomong sama orang. Tapi Lauren bilang dia tuh selalu nyapa si tetangganya tuh. Nah kalau disapa tetangganya tuh ya ngerespon balik gitu, mau diajak ngobrol walaupun dia agak aneh. Terus waktu Lauren cerita soal ini, Kathleen tuh sempat bercanda. Kathleen tuh sempat bilang kayak gini, kayak ih jangan-jangan dia psycho.
Cuma Lauren waktu itu nanggepinnya, ya udahlah kalau emang dia orang jahat, Lauren bilang dia yakin dia tuh nggak bakal diapa-apain. Karena Lauren tuh selalu ramah, selalu baik sama orang aneh itu. Terus setelah ngadirin nikahannya Caitlyn, Lauren tuh juga pergi ke Atlanta karena dia mau ketemuan sama David pacarnya. Habis itu barulah dia balik lagi ke Macon karena dia harus fokus belajar buat ngadepin ujiannya. Karena waktu ujiannya tuh udah makin deket, sementara dia sama sekali belum belajar. Jadi tanggal 24 Juni tahun 2011, Lauren tuh sempat bikin story di sosmednya. Dia bilang kalau dia tuh mau off dulu dari sosmed. Dia juga bilang kalau dia bakalan nonaktifin HP-nya karena dia mau fokus buat ujian. Terus di tanggal 25 Juni 2011, sekitar jam 10 malam, Lauren tuh juga sempat kirim email, kirim pesan ke si David pacarnya. Dia bilang kalau dia tuh nggak bisa komunikasi dulu buat sementara waktu. Dia juga nitipin anjing kesayangannya, si Better Bean, ke orang tuanya. Karena dia benar-benar mau fokus belajar, dia nggak mau ada gangguan sedikit pun. Jadi di titik ini, Lauren tuh benar-benar nggak komunikasi sama siapapun. Di waktu-waktu ini, Caitlyn tuh sempet kirim SMS ke Lauren. Cuma sampai tanggal 27 Juni 2011, SMS-nya tuh nggak pernah dibales sama si Lauren. Caitlyn tuh tahu kalau kakaknya tuh lagi fokus belajar buat ujian. Cuma dia ngerasa aneh aja gitu. Sesibuk-sibuknya belajar ya, maksudnya Caitlyn tuh pastilah ada waktu gitu ya buat cek HP, buat sekedar bales pesan-pesannya gitu. Terus dia tuh makin heran lagi, karena sampai tanggal 29 Juni 2011, SMS-nya tuh nggak dibales-bales sama Lauren. Waktu dia telepon, nomornya Lauren tuh juga nggak aktif. Jadi dia nanyalah sama teman-temannya Lauren. Tapi karena Lauren sempat bikin story kalau dia lagi nggak bisa diganggu, jadi teman-temannya tuh nggak terlalu khawatir. Ya mereka bilang lah, mungkin Laurennya lagi fokus belajar gitu. Cuma waktu itu Caitlyn tuh sempat minta si Ashley, salah satu temannya Lauren, buat ngecek ke apartemennya Lauren. Nah, di tanggal 29 Juni malam hari, si Ashley tuh kebetulan lagi keluar sama pacarnya. Jadi sebelum dia pulang, tanggal 30 Juni sekitar jam 1 pagi, dia tuh mampirlah ke apartemennya Lauren. Waktu itu dia ngeliat mobilnya Lauren tuh ada di parkiran di depan apartemennya Lauren. Cuma waktu dia ketok-ketok pintu apartemennya Lauren, dia panggil-panggil, nggak ada respon sama sekali. Tapi karena si Ashley tahu di mana Lauren biasanya nyimpen kunci cadangan, jadi dia ngambil kunci itu, mereka masuk sambil terus manggil-manggil Lauren. Tapi setelah Ashley ngecek ke semua ruangan di apartemen itu, juga ke kamar Lauren, Laurennya tuh nggak ada di sana. Tapi di kamar Lauren, dompetnya Lauren, HP-nya Lauren, tasnya Lauren, semua barang-barang pribadi Lauren tuh ada di kamarnya. Cuma Laurennya nggak ada. Jadi Ashley ini cukup ngerasa aneh gitu. Masa kalau Lauren keluar, masa dia nggak bawa apa-apa sama sekali gitu kan? Apalagi kunci mobilnya juga ada di kamarnya. Jadi akhirnya Ashley itu langsung nelpon Caitlyn, ngabarin kalau dia nggak menemukan Lauren di sana, tapi semua barang-barang pribadi Lauren tuh ada di apartemennya. Dan malam itu juga Caitlyn tuh langsung nelpon ayahnya, ngabarin soal Lauren. Ayahnya waktu itu langsung pergi ke Georgia. Caitlyn tuh juga sempet nelpon David, pacarnya si Lauren, kali-kali aja gitu, David ke Macon, terus mereka lagi pergi berdua aja. Cuma pas dia nelpon David bilang dia tuh lagi di Atlanta, dia lagi kerja, dan dia nggak ke Macon. Dan terakhir kali dia komunikasi sama si Lauren di tanggal 25 Juni, waktu Lauren ngabarin kalau mereka lagi nggak bisa komunikasi untuk sementara waktu. Di titik ini, keluarga Lauren tuh udah panik banget, ibunya Lauren juga langsung pergi ke Georgia, teman-temannya Lauren juga udah ikut nyariin, mereka udah nanya ke sana sini, mereka udah nyari kemana-mana, tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaan Lauren. Akhirnya tanggal 30 Juni dini hari itu juga keluarga Lauren tuh langsung melapor ke polisi. Salutnya ya, kepolisian Macon tuh gercep banget. Di sana laporan, di situ mereka langsung gerak. Jadi tanggal 30 Juni 2011, polisi tuh langsung melakukan pemeriksaan ke apartemennya Lauren. Karena keluarga Lauren tuh bilang kalau mereka tuh udah nggak bisa menghubungi Lauren dari tanggal 26 Juni 2011. Terus waktu polisi meriksa apartemennya Lauren, sama kayak apa yang dilihat sama Ashley, nggak ada kejanggalan di sana, nggak ada tanda-tanda pembobolan, nggak ada tanda-tanda pertengkaran, barang-barang di apartemen itu juga rapi, cuma barang-barang pribadinya Lauren ada di apartemennya, tapi Laurennya nggak tahu di mana. Terus, waktu polisi lagi menyisiri sekitar area gedung apartemen itu, ada salah satu petugas yang mencium aroma busuk dari kotak sampah di dekat apartemennya Lauren. Waktu dia mencium itu, petugas tuh udah curiga. Ya namanya juga polisi ya, mungkin mereka tuh udah terbiasa ngebedain aroma sampah sama aroma yang berbau atau berhubungan sama tindak kriminal.
Jadi pas mereka ngecek ke kotak sampah itu, polisi tuh ngeliat ada kantong plastik berwarna hitam berukuran besar, dan di dalam kantong itu ada torso perempuan. Bagian tubuh perempuan dari bahu sampai pinggul tanpa lengan dan tanpa kaki ada di dalam kantong plastik itu. Terus karena di apartemennya Lauren nih nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan, nggak ada juga jejak noda merah, jadi polisi tuh menggunakan luminol. Kayak yang kita tahu, kalian udah biasa nonton true crime, kalian pasti nggak asing lagi sama yang namanya luminol. Jadi ketika polisi nyemprotkan luminol di titik-titik yang mereka curigain, terus mereka matiin lampu, kalau ada jejak darah di tempat itu, luminol itu akan bereaksi berwarna biru kayak glow in the dark gitu. Yang artinya ada kejahatan yang udah terjadi di TKP. Nah, waktu polisi ngecek ke kamar mandinya Lauren, sekilas kamar mandi itu bersih. Tapi setelah mereka menyemprotkan luminol di sana, mereka benar-benar ngelihat kayak ada adegan mandi darah di sana. Terutama di bak mandinya si Lauren. Ada banyak bekas darah di bak mandinya Lauren. Jadi mereka langsung ngeluarin bak mandi itu untuk mereka lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Walaupun waktu itu mereka belum melakukan pemeriksaan dan torso yang mereka temukan di kotak sampah itu belum teridentifikasi siapa pemiliknya, cuma waktu itu polisi cukup yakin kalau Lauren tuh udah jadi korban penghilangan nyawa. Jadi sorenya, masih di tanggal 30 Juni 2011, polisi tuh ngebawa anjing pelacak dengan harapan mereka tuh bisa menemukan potongan-potongan tubuh Lauren yang lainnya. Anjing pelacak itu menuntun polisi ke beberapa titik. Dia sempat jalan-jalan ke bagian kamar mandi, terus dia juga nuntun polisi ke kotak sampah tempat polisi menemukan torso perempuan itu, juga ke bagian pintu depan, dan anjing pelacak itu juga menuntun polisi ke ruang cuci di gedung apartemen Lauren. Di sana polisi itu menemukan ada kain yang berlumuran noda merah, juga gergaji besi yang disimpan di dalam lemari yang terkunci. Gergaji besi itu bersih, cuma waktu polisi ngelihat lebih detail, masih ada bekas noda merah di sana. Jadi temuan itu mereka kumpulin buat mereka analisis, tapi anjing pelacak itu juga menuntun polisi ke tempat lain. Dia sempat berhenti berputar-putar di depan apartemennya Stephen McDaniel, yang tinggal tepat di sebelah apartemennya Lauren. Stephen tuh juga mahasiswa di Universitas Mercer, dan dia tuh seangkatan sama Lauren. Cuma waktu itu polisi tuh belum buka suara tentang penyelidikan mereka, karena itu masih bagian penting dari penyelidikan yang masih harus mereka rahasiakan. Tapi waktu polisi melakukan pemeriksaan di tanggal 30 Juni, udah ada beberapa wartawan yang mau meliput kasus hilangnya Lauren. Nah, ada wartawan yang ngeliat waktu polisi ngangkat kantong besar berwarna hitam dari kotak sampah di dekat apartemennya Lauren. Entah mereka tahu dari mana, tapi mereka tahu kalau itu berisi potongan tubuh manusia. Cuma karena polisi waktu itu belum mau diwawancara, akhirnya wartawan tuh mewawancarai Stephen McDaniel yang tinggal tepat di sebelahnya apartemen Lauren. Terus waktu diwawancara, Stephen tuh ya awalnya dia ceritalah gimana awal mulanya mereka tahu kalau si Lauren tuh hilang, terus gimana terakhir kalinya dia ketemu sama Lauren. Tapi waktu wartawan nanyain dia soal tubuh yang ditemukan sama polisi di kotak sampah itu, ekspresi dan reaksinya Stephen tuh langsung berubah drastis. Dia kayak linglung antara shock atau bingung, tapi dia tuh bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa waktu wartawan nyebutin kalau polisi menemukan potongan tubuh manusia di kotak sampah deket apartemen mereka. Law area. I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body. Had you heard anything? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Ya, siapapun yang di posisi Stephen pasti bakal shock juga ya, apalagi kalau mereka kenal sama korban. Cuma ada banyak orang yang pro kontra sama reaksinya Stephen. Nggak sedikit orang yang agak aneh sama reaksinya Stephen yang kayak shock seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Dan dari pemeriksaan polisi terhadap torso yang mereka temukan, ternyata torso itu emang bagian tubuhnya Lauren Giddings. Darah yang ada di kain, juga yang ada di gergaji besi yang mereka temukan di ruang cuci, itu juga darahnya Lauren Giddings. Jadi dari sini kasusnya Lauren tuh udah ningkat jadi kasus penghilangan nyawa.
Polisi juga langsung gerak cepat, mereka langsung mewawancarai orang-orang yang tinggal di gedung apartemen itu. Waktu itu semua orang yang diwawancari polisi itu kerjasama, mereka nggak keberatan waktu polisi izin mau meriksa apartemen mereka walaupun tanpa surat perintah, kecuali Stephen McDaniel. Stephen tuh sempat nolak waktu polisi mau masuk ke apartemennya. Cuma ujung-ujungnya dia nyerah juga, dia ngebolehin polisi buat masuk. Apartemen Stephen tuh aneh banget, dia tuh penimbun barang yang kayak orang yang suka numpukin barang-barang gitu, tapi nggak terlalu parah. Ada di satu ruangan, ada banyak barang-barang yang dia tumpuk. Di sana ada botol-botol kosong, ada senjata, ada pedang. Dia juga nyimpen pakaian-pakaian zaman kerajaan Eropa dulu. Ada juga beberapa alat kontrasepsi yang ditemukan di apartemennya. Tapi polisi menemukan ada banyak kunci-kunci apartemen orang-orang yang tinggal di gedung apartemen itu, termasuk kunci apartemennya Lauren. Terus waktu ditanyain polisi soal kunci-kunci itu, Stephen bilang kalau dia tuh emang suka menduplikat kunci apartemen orang-orang yang tinggal di gedung itu. Dia juga mengakui kalau dia tuh pernah melakukan pencurian ke salah satu apartemen pelajar yang tinggal di sana. Dia bilang dia nyuri beberapa barang, termasuk alat kontrasepsi yang ditemukan polisi di apartemennya. Jadi polisi langsung nyuruh dia diam di satu tempat, dia nggak boleh melakukan pergerakan apapun, sementara polisi lanjut meriksa apartemennya. Waktu itulah polisi itu menemukan ada kotak gergaji besi yang cocok sama gergaji yang mereka temukan di ruang cuci. Seremnya lagi ya, di lemarinya Stephen, polisi itu menemukan celana dalamnya Lauren yang udah agak kusut. Kalian tahu lah ya, biasanya kenapa orang nyuri itu. Jadi hari itu juga polisi itu langsung ngebawa Stephen ke kantor polisi. Tapi waktu itu dia tuh belum ditangkap karena kasusnya Lauren, tapi karena kasus pencurian yang dia lakukan. Terus besoknya tanggal 1 Juli 2011 barulah polisi itu menginterogasi Stephen. Walaupun dia ditangkap karena kasus pencurian, tapi polisi memanfaatkan kesempatan itu untuk menginterogasi dia terkait dengan kematiannya Lauren. Waktu diinterogasi dia tuh benar-benar ngeselin banget. Wajahnya tuh tanpa ekspresi, suaranya datar. Dia tuh kalau ngelihat juga paling ngelihat kayak gini. Terus kalau ditanya apa-apa, dia tuh cuma bilang yes, no, I don't know, dengan suara yang datar. I need to know about this girl right here. You know her? Yeah. Who is that? Lauren Giddings. Does she live next door to you? Yes. Okay. Look at me when you talk to me, son. Okay? Was you friends with her? Yes. I'm asking you for help. I need your help. Can you help me? I don't know. Polisi tuh benar-benar greget waktu nginterogasi Stephen. Bahkan ya, waktu polisi ngasih tahu kalau mereka udah menemukan bukti keterlibatan Stephen sama kematian Lauren, Stephen tuh sama sekali nggak bereaksi. Dengan suara yang datar, dia cuma bilang, I don't know, I didn't do anything. What'd you do, buddy? I didn't do anything. Why'd you do it, Stephen? I didn't do it. Stephen, why are you gonna keep telling that? You hurt that girl. No, I didn't. Yes, you did, Stephen. Tapi karena polisi menemukan rambutnya Stephen di potongan tubuh Lauren yang mereka temukan di kotak sampah itu, jadi mereka udah nggak terlalu butuh pengakuannya Stephen. Tapi polisi waktu itu tetap ngumpulin bukti-bukti lebih banyak lagi karena mereka takut sedikit celah mereka di persidangan bisa dimanfaatkan sama pengacaranya Stephen untuk melepaskan Stephen dari jeratan hukum. Waktu polisi meriksa komputernya Stephen, mereka tuh menemukan koleksi video yang berisi kekerasan terhadap anak-anak. Itu video-video anak-anak yang dikerjain sama orang dewasa. Ada juga jejak pencarian di internet yang udah dihapus sama Stephen. Dia tuh sempat searching tentang gimana cara ngerjain perempuan waktu tidur, terus berapa lama seseorang bakalan tertidur karena pengaruh obat-obatan atau karena obat-obat bius. Ternyata dia juga sering ngeliatin sosmednya Lauren. Dia sering ngeliatin Twitternya Lauren, Facebooknya Lauren, juga beberapa kali mengunjungi halaman LinkedIn-nya Lauren. Aku rasa dia benar-benar terobsesi sama Lauren. Mungkin ya, dia juga berfantasi liar nih tentang Lauren. Karena di komputernya, polisi tuh menemukan pencariannya yang suka nontonin video-video laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri dengan cara yang brutal dan kasar. Dia juga sempat searching tentang foto-foto Lauren tanpa busana. Temuan ini benar-benar bikin polisi ngerasa yakin kalau Stephen ini terobsesi banget sama Lauren. Terus waktu mereka ngulik-ngulik lagi isi komputernya si Stephen, ada video yang udah dihapus sama Stephen.
Video itu berisi rekaman dari kamera yang kayaknya dia sembunyiin waktu dia ngintipin apartemennya Lauren. Nggak tahu ya kenapa dia jadi error dan sebrutal itu. Padahal waktu kecil, Stephen nih anak baik-baik, dia rajin ibadah, dia juga aktif di kegiatan gereja. Tapi makin dewasa, dia tuh makin berubah. Teman-teman SMA-nya bilang, dari dulu dia tuh emang penyendiri, terus kalau diajak ngobrol, dia tuh agak canggung, kaku gitu. Tapi kalau dia marah, Stephen tuh aneh banget. Dia suka mendesis dan mencakar orang. Tapi kalau dia lagi gak marah, ya dia baik, dia sopan, walaupun orangnya emang pendiam. Terus setelah dia tamat SMA, Stephen tuh juga lanjut kuliah di Universitas Mercer. Ngambil jurusan yang sama kayak Lauren, mereka juga satu angkatan. Dan waktu kasus ini terjadi, mereka tuh sama-sama lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian pengacara. Nah, awal-awal dia tinggal di Macon, dia tuh sempet tinggal satu apartemen sama salah satu seniornya, namanya Thaddeus Money. Tad bilang ya, dulu waktu dia tinggal bareng sama Stephen, dia tuh sempet ngerasa nggak nyaman, juga ngerasa aneh sama Stephen. Stephen tuh baik, dia sering ngebantu Tad waktu Tad lagi kesusahan, terus karena dia pinter, dia tuh sering banget ngebantu Tad soal studinya. Tapi, setiap kali dia ketemu sama orang baru, kayak misalkan Tad ngenalin temannya ke Stephen tuh suka nanya dua hal aneh. Pertama, dia tuh suka nanya apa yang bakal mereka lakuin kalau terjadi kiamat zombie. Ya waktu itu Tad mikirnya mungkin karena Stephen tuh suka sama hal-hal yang berbau sama zombie gitu ya. Jadi mereka nganggapnya ya sebatas candaan aja. Tapi hal yang kedua, dia tuh selalu nanya gimana cara mereka untuk melakukan penghilangan nyawa dengan cara yang sempurna biar nggak ketahuan. Ya, lagi-lagi Tad sama temen-temennya waktu itu nanggepinnya yang sebatas candaan aja. Karena mereka pikir mungkin Stephen ini orang pendiam yang suka humor yang agak brutal dan liar. Jadi mereka nanggepinnya sambil bercanda ketawa-tawa gitu. Tapi Stephen selalu serius nanggepin jawaban-jawaban mereka. Yang bikin Tad makin merinding lagi, Stephen tuh pernah nanya ke dia. Semisal nih mereka berantem, terus Tad pengen menghilangkan nyawanya Stephen, apa yang bakal dilakuin Tad? Ya waktu itu Tad nanggepinnya, ya walaupun dia agak canggung ya, mulai ngerasa aneh gitu sama candanya Stephen. Cuma ya dia ngebawa santai aja. Dia bilang lah kalau dia tuh punya posturnya lebih gede dari Stephen. Dia juga pernah gabung di angkatan bersenjata, jadi gampang lah gitu Tad bilang buat ngalahin si Stephen. Tapi Stephen bilang dia tuh nggak perlu adu fisik buat mengalahkan si Tad. Dia bilang dia bisa pakai kloroform, racun kimia untuk melumpuhkan si Tad. Waktu itu Tad tuh bener-bener merinding. Dia bener-bener ngerasa kayak ini orang bercanda atau serius sih. Tapi dia tetap tenang sambil ketawa-tawa. Tad bilang kalau dia bakalan ngunci pintu, jadi si Stephen tuh nggak bakalan bisa ngeracunin dia. Tapi Stephen bilang percuma aja ngunci pintu, karena dia cuma butuh waktu 30 detik untuk membobol pintu yang terkunci. Tad waktu itu bener-bener nguji omongannya si Stephen. Jadi dia kunci pintu kamarnya, dan ternyata Stephen berhasil ngebuka pintu kamarnya yang terkunci kurang dari 1 menit. Itu benar-benar bikin Tad merinding. Dia mulai was-was setiap kali dia tidur berdua aja sama si Stephen di apartemen itu. Tapi karena waktu itu dia udah mau lulus, dia tuh nggak langsung pindah. Cuma setelah dia lulus kuliah, dia udah nggak lagi tinggal di Macon, Tad tuh udah nggak pernah lagi berkomunikasi sama si Stephen. Terus dari penyelidikan polisi, di bulan April sama bulan Juni 2011, Stephen tuh pernah belanja di Walmart. Dia belanja beberapa peralatan mancing, dia juga belanja gunting, sarung tangan, juga beli pemutih. Barang-barang itu dia beli di waktu yang beda-beda. Ya, barang-barang itu emang nggak membuktikan secara langsung kalau dia terlibat sama kematian Lauren. Tapi kalau barang-barang itu dihubungkan sama temuan-temuan polisi di TKP, itu cukup untuk membuktikan kalau dia udah ngerencanain kejahatannya terhadap Lauren Giddings. Jadi bulan Agustus 2011, dia benar-benar ditahan dan didakwa atas penghilangan nyawa terhadap Lauren. Sementara itu, Lauren waktu itu dimakamkan di kampung halamannya di Lauren, Maryland. Ada ratusan orang yang ngadirin pemakamannya Lauren. Dan keluarganya Lauren tuh cuma bisa memakamkan torsonya Lauren. Karena bagian-bagian tubuhnya Lauren yang lainnya, termasuk kepala, tangan, dan kakinya Lauren tuh nggak pernah ditemukan. Terus sekitar bulan Februari 2013, orang tua Lauren tuh minta ke jaksa untuk nggak nuntut Stephen dengan hukuman mati. Karena Lauren sendiri nggak mendukung hukuman mati. Jadi untuk menghargai putri mereka minta jaksa menuntut dengan hukuman penjara seumur hidup aja. Tapi ternyata sebelum persidangan dimulai, bulan April 2014, Stephen yang gak pernah mau buka suara tentang kematian Lauren,
Dia mengakui semua kejahatannya, dia juga menuliskan detail yang dia lakukan di hari kematiannya Lauren. Jadi awal mula dia ketemu sama si Lauren tuh waktu mereka sama-sama tinggal di apartemen itu, dan mereka tuh nggak sengaja papasan. Waktu itu si Lauren tuh dengan ramah tamah nyapa si Stephen. Stephen tuh benar-benar ngerasa kagum sama keramahannya si Lauren. Karena mungkin ya, karena biasanya orang-orang yang kenal dia sama sekali nggak peduli, walaupun kenal mungkin nggak nyapa sama Stephen. Jadi waktu si Lauren yang baru pertama kali ketemu sama dia langsung ngasih sapaan hangat kayak gitu, ya dia ngerasa kagum. Tapi ternyata kagumnya itu bukan sebatas kagum karena keramah tamahannya si Lauren. Dia suka sama Lauren. Semenjak itulah Stephen tuh mulai sering ngeliatin Facebooknya Lauren, ngeliatin Twitternya Lauren, juga ke halaman LinkedIn-nya Lauren. Pokoknya dia tuh mulai sering nyari tahu semua tentang Lauren. Tapi ternyata perasaan itu nggak bisa dia pendam sendirian. Jadi sekitar 6 bulan sebelum Lauren meninggal dunia, dia tuh sempat menyatakan perasaannya ke Lauren. Tapi ya karena Lauren udah pacaran sama David, dan dia mungkin juga nggak punya perasaan apa-apa sama Stephen, jadi perasaannya tuh bertepuk sebelah tangan. Penolakan itu bukan bikin dia mundur, malah bikin obsesinya makin menjadi-jadi. Dia mulai menduplikat kunci apartemennya Lauren. Terus dia tuh juga sering masang kamera yang diam-diam dia taruh buat ngintipin isi apartemennya Lauren. Jadi dia tahu nih apa aja kegiatan Lauren di dalam apartemen. Dia juga tahu kapan Lauren pergi keluar, kapan Lauren bakalan pulang. Kalau Lauren lagi di luar, dia diam-diam masuk apartemen Lauren, entah sekedar tiduran di tempat tidurnya Lauren buat memuaskan obsesinya. Terus malam hari tanggal 25 Juni tahun 2011, dia tuh sempet ngintipin apartemennya Lauren lewat kamera yang dia pasang diam-diam. Itulah video yang ditemukan sama polisi di komputernya. Terus tanggal 26 Juni 2011, sekitar jam 4 pagi, Stephen tuh udah pakai pakaian serba hitam, dia pakai sarung tangan, juga penutup wajah. Dia masuklah ke apartemennya Lauren, nyamperin Lauren yang lagi tidur di kamarnya. Tapi waktu dia lagi ngeliatin Lauren yang lagi tidur, tiba-tiba aja Lauren tuh kebangun. Waktu itu Lauren tuh nggak sempet teriak, karena Stephen tuh langsung mencekik lehernya Lauren. Lauren waktu itu sempat melakukan perlawanan, dan terjadilah pergulatan antara Lauren dan Stephen, sampai-sampai posisi tubuhnya Lauren tuh, badannya tuh setengah di kasur, setengah di lantai. Jadi bagian kepalanya tuh ada di atas kasur. Posisi itu bikin si Lauren tuh nggak bisa nendang si Stephen. Cuma dia berhasil menarik penutup wajahnya Stephen. Stephen bilang waktu Lauren ngelepasin penutup wajahnya, Lauren tuh sempat neriakin dia, nyuruh dia berhenti. Tapi dia nggak melepaskan tangannya dari leher Lauren. Dia terus mencekik Lauren selama sekitar 15 menit sampai akhirnya Lauren tuh meninggal dunia. Habis itu, dia naruh tubuhnya Lauren di bak mandi, dia diemin, dia tinggalin di sana. Malam besoknya, tanggal 27 Juni 2011, dia masuk lagi ke apartemennya Lauren. Di waktu itulah, dia pakai gergaji besi, memotong tubuhnya Lauren menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan tubuh itu dia masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Terus besoknya lagi, di tanggal 28 Juni 2011, dia ngebawa kantong yang berisi kepalanya Lauren, tangan dan kakinya Lauren, dia buang di kotak sampah dekat universitas. Sementara torsonya Lauren, dia buang ke kotak sampah dekat apartemen mereka. Tapi ada beberapa potongan jarinya Lauren yang dia buang ke dalam toilet. Nah, setelah dia membereskan semua potongan-potongan tubuhnya Lauren, dia mulai ngebersihin apartemennya Lauren. Dia ngebersihin kamar mandinya Lauren pakai pemutih, dia juga ngebersihin gergaji besi yang dia gunakan malam itu, dan dia juga membuang sarung tangan yang dia pakai malam itu ke dalam toilet. Waktu itu, dia tuh sengaja membuang torsonya Lauren ke kotak sampah dekat apartemen mereka. Karena 2 hari lagi jadwal pengangkutan sampah, jadi dia pikir potongan tubuh itu bakalan keangkut sama mobil sampah. Untungnya, kalian ingat, tanggal 30 Juni sekitar jam 1 pagi, Ashley itu mampir ke apartemennya Lauren, dan dia langsung nelponin Kathleen waktu dia nggak menemukan Lauren, tapi barang-barang pribadi Lauren ada di apartemennya. Dan respect banget sama kepolisian Macon yang langsung gerak cepat. Hari itu mereka dapat laporan, hari itu juga mereka langsung melakukan pemeriksaan. Kalau aja mereka telat sehari aja, kayaknya
cerita di video ini bakalan beda. Mungkin torsonya Lauren tuh nggak bakalan bisa ditemukan. Karena sebenarnya di tanggal 30 Juni, waktu polisi melakukan pemeriksaan di apartemennya Lauren, mobil sampah tuh udah datang. Mereka udah mau mengangkut sampah di sekitar area apartemen itu. Cuma karena waktu itu ada beberapa mobil polisi, juga beberapa orang yang kepo sama apa yang terjadi di sana. Ada juga beberapa mobil wartawan, jadi akses masuk ke sana tuh agak susah. Akhirnya mobil sampah itu melewatkan kotak sampah di area itu. Karena itulah Stephen tuh benar-benar kaget waktu wartawan bilang kalau polisi menemukan torso perempuan di kotak sampah itu. Karena dia pikir torso itu udah keangkut sama mobil sampah. Tapi dalam pengakuannya, Stephen tuh nggak ngasih penjelasan apapun kenapa dia menghilangkan nyawa Lauren. Cuma dia bilang dia tuh sempat mengalami delusi setelah kematian Lauren. Kadang dia tuh percaya kalau Lauren tuh masih dalam keadaan hidup dan suatu saat dia bakalan bisa ketemu lagi sama Lauren. Terus dia juga bilang setelah kematian Lauren, dia tuh benar-benar ngerasa kehilangan setiap hari dia berduka atas kematian Lauren. Tapi dia bilang dia juga sadar kalau perbuatannya tuh nggak mungkin bisa dimaafkan. Dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun menjalani kurungan penjara. Waktu itu kemungkinan pembebasan bersyarat ini cukup mengecewakan keluarga Lauren, tapi mereka harap dia tuh nggak bakal dikasih kesempatan untuk bisa bebas bersyarat di tahun 2041. Tapi lucunya, beberapa tahun setelah dia di penjara, tahun 2018, Stephen tuh mengajukan banding. Dia mau narik lagi semua pengakuan dia. Tapi untungnya di pengadilan banding, hakim nggak merubah keputusan apapun, keputusannya tetap sama, dia tetap dinyatakan bersalah. Terus tahun 2022, dia mengajukan banding lagi. Tapi Januari 2023, hakim tuh menolak bandingnya Stephen, karena pengajuannya tuh udah terlambat dari waktu yang ditentukan. Sementara itu, Lauren Giddings dikenang baik sama orang-orang yang dia tinggalkan. Ada bangku berwarna pink di Universitas Mercer sebagai penghormatan untuk Lauren. Perguruan tinggi Agnes Couch juga menawarkan beasiswa atas nama Lauren. Lauren juga punya keponakan yang dinamai sama kayak namanya. Dan orang tua juga saudara-saudaranya Lauren, mereka bertekad untuk terus ngasih tahu dan menceritakan tentang Lauren ke generasi-generasi muda di keluarga mereka. Karena mereka mau tetap menghidupkan kenangan tentang Lauren. Mereka nggak mau Lauren terlupakan di keluarga mereka. Nyeseknya lagi, David pacarnya Lauren tuh udah berencana pengen ngelamar Lauren di akhir tahun 2011. Dan mereka tuh udah sempat ngobrolin soal masa depan mereka. Rencananya setelah si Lauren lulus kuliah, mereka bakalan nikah dan Lauren tuh mau tinggal di Atlanta karena dia mau mulai karir di kota tempat dia pertama kali kenal dan ketemu sama si David. Sayangnya manusia kayak Stephen merenggut semua masa depan dan mimpi besar mereka. Padahal waktu Caitlyn bercanda bilang jangan-jangan Stephen tuh psycho, Lauren tuh yakin banget kalau dia tuh nggak bakal diapa-apain, dia bakalan selamat karena dia selalu baik, selalu ramah sama Stephen. Tapi ternyata dia salah. Tapi orang kayak Stephen ini emang nggak ketebak sih. Dari luar mereka tuh kelihatan penyendiri, pendiam, siapa yang tahu gitu loh. Kalau dibalik diamnya tuh ada kepala yang berisi pikiran-pikiran yang liar dan brutal. Semoga kita terhindar dari tetangga-tetangga kayak Stephen. Amin-amin. Semoga kita semua dijauhkan ya dari kejadian serupa. Tapi nggak ada salahnya buat lebih hati-hati, lebih antisipasi. Apalagi kalau kita udah punya feeling, udah ngelihat kejanggalan-kejanggalan gitu kan. Daripada udah terlanjur terjadi, lebih baik antisipasi. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah tonton video ini. Jangan lupa klik like ya kalau kalian suka sama pembahasan di video ini. Subscribe juga karena ada kisah-kisah nyata lainnya yang mungkin belum pernah kalian dengar. Jadi, jaga diri baik-baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.